Sepasang ular meliuk di punggung wanita ini, lalu menjalar ke dadanya. Prajurit ini melotot melihatnya. Tiba-tiba ular tadi keluar dari tangan si wanita dan menjalar di pedang prajurit itu. Pedang terjatuh. Sebelumnya, rombongan prajurit memasuki hutan angker. Mereka bertemu dengan kepala di dalam gentong. Kepala itu berputar lalu tertawa ngeri. Hutan tiba-tiba berkabut. Sebuah mata air berwarna merah. Bayangan hitam menjalar di pohon. Seekor serangga kemudian masuk ke mata prajurit. Siluman ular wanita melayang mengitari prajurit yang lain. Ternyata mereka dijebak oleh Qasim jahat. Pengawalnya meminta benda yang sedang mereka bawa. Panglima jelas-jelas menolak. Pengawal Qasim menyerang dengan pisau terbang. Panglima berhasil menghindar. Panglima membalas dengan pedangnya. Namun rantai pengawal Qasim mengikat pedang dan menusuknya dari belakang. Sementara siluman ular terus menggoda prajurit. Dua ular kecil menjalar di punggungnya, lalu masuk ke dada dan keluar dari tangannya. Di sisi lain, aksi rebutan masih terjadi. Pengawal Qasim melilit leher Panglima dan melemparnya ke pohon. Siluman ular berhasil merebut bawaan dan menguasai prajurit tadi, lalu menusuk kepalanya. Prajurit lain tenggelam dalam air. Satu lagi dikerubuti serangga dan karena tidak tahan menusuk dirinya sendiri. Prajurit dihabisi satu persatu, sementara Panglima menggenggam erat bawaannya. Seorang prajurit menolongnya. Ia lari sekuat tenaga, tapi malah kembali ke tempat yang sama. Dua pria ini hendak merampok sebuah rumah, tapi mereka keduluan rampok lain. Seorang wanita mencoba kabur, tapi seorang perampok menyobek bajunya. Saat pisau sampai di lehernya, perempuan itu malah menampar si perampok. Perampok lalu mengangkat pisaunya. Tiba-tiba, Lee turun dari genteng. Perampok memandanginya. Namun, Tang buru-buru mengatakan mereka salah masuk rumah dan menyuruh perampok melanjutkan aksinya. Perampok menyuruh mereka pergi, tapi Lee melarang mereka untuk menghabisi penghuni rumah. Tiba-tiba, leher wanita itu ditebas. Lee marah. Pertempuran antar perampok terjadi. Lee menendang dan mematahkan tangan perampok. Ia kemudian dikeroyok. Tang segera membantu kakaknya. Lee tertusuk dan mengeluarkan banyak darah, tapi ia kemudian mematahkan leher lawannya. Satu persatu perampok itu dihabisi oleh Lee. Sementara Tang masih berkutat pada satu perampok. Melihat anak buahnya dihabisi, bos perampok malah kabur ketakutan. Lee menyelamatkan seorang penghuni rumah yang selamat, tapi wajahnya malah ditusuk gunting. Tang mengambil barang berharga di rumah itu. Melanjutkan aksi perampok tadi, tiba-tiba penjaga kerajaan datang. Lee dan Tang kabur, tapi Lee malah bersembunyi di ruang maya. Ia bertemu Panglima bermata buta. Lee hendak menyerang, tapi penjaga masuk. Lee menutup mulut Panglima buta, tapi ia memukul perut Lee. Penjaga mendengar suara, lalu mendekat ke tempat persembunyian Lee. Tapi seorang penjaga malah muntah karena bau mayat-mayat di situ.